Suami selingkuh dengan teman kerja, begini cara menyadarkan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda yang dirahmati Allah. Pasti bunda nggak asing ya ketika bunda mendengar suami selingkuh dengan teman kerja. Kayaknya ini tuh bukan cerita baru lagi, ya. Tapi setiap kali kejadian, apalagi itu terjadi sama bunda sendiri, rasanya tetap aja nyesek banget di hati, Bon. Coba bunda bayangkan, suami yang selama ini bunda temani dari nol, dari dia masih berjuang, gajinya pas-pasan, waktu kita dan anak-anak harus hemat ini itu, kita berusaha jadi istri yang suportif, terus ada buat dia, dan gak pernah nyerah. Tapi kok sekarang setelah dia sudah ada di posisi yang nyaman, karirnya bagus, bahkan mungkin sudah mulai mapan, kok justru dia selingkuh? Dan parahnya lagi, selingkuhannya ini dengan teman kerjanya sendiri. Justru ketika suami ditanya tentang teman kerjanya itu, pasti dia akan bilang, biasa aja kok, aku gak ada apa-apa kok, atau kita itu cuma rekan kerja. Tapi nyatanya hubungan mereka sudah jauh lebih dari itu. Dan bunda tahu nggak, selingkuh dengan teman kerja ini salah satu bentuk perselingkuhan yang paling sering terjadi, Bon. Kenapa? Karena teman kerja itu punya akses paling dekat dengan suami. Mereka ketemu setiap hari, ngobrol, kerja bareng, bahkan kadang sampai lembur bareng. Waktu yang dihabiskan suami bersama teman kerjanya mungkin jauh lebih banyak daripada waktu yang dia habiskan bersama bunda di rumah. Ya, jadi nggak heran kalau akhirnya tanpa disadari hubungan mereka jadi semakin intens. Mungkin awalnya cuma profesional, Bon, cuma sebatas pekerjaan. Tapi karena seringnya interaksi, seringnya curhat soal masalah kerjaan, atau bahkan sekedar bercanda, lama-lama mereka merasa nyaman satu sama lain. Dan dari situlah semuanya bisa berawal. Tapi Bun, di sini saya mau bunda berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Karena sering banget ya, sebagai istri itu pasti mikir, apa aku yang salah? Apa aku kurang perhatian? Apa aku gak menarik lagi buat dia? Padahal perselingkuhan itu seringkali bukan tentang diri kita sendiri, tapi lebih pada pilihan yang suami buat. Ada beberapa faktor kenapa suami bisa tergoda dan memilih untuk selingkuh, Bon, terutama selingkuh dengan teman kerjanya. Oke, faktor yang pertama, godaan yang terlalu dekat. Teman kerja itu adalah orang yang berada di sekitar suami hampir setiap hari. Mereka menghabiskan waktu bersama, baik saat rapat, makan siang, atau bahkan lembur. Bayangin aja, Bon, waktu yang mereka habiskan bersama di kantor itu jauh lebih banyak daripada waktu yang dia habiskan ketika dengan bunda saat di rumah. Nah, interaksi yang intens ini bisa membuat hubungan mereka semakin dekat, meskipun awalnya hanya profesional. Ya, mungkin mereka mulai ngobrol ringan tentang pekerjaan, kadang bercanda, atau saling berbagi cerita tentang masalah kerjaan. Tapi lambat laun, hubungan ini bisa berubah menjadi hubungan yang sangat nyaman dan ketertarikan emosional. Nah, ini yang bisa disalahartikan. Kalau sudah begini, batas antara hubungan profesional dan personal bisa kacau. Apalagi ketika suami sedang menghadapi tekanan saat di rumah. Misalnya, ada masalah keluarga atau hubungan suami istri sedang renggang. Nah, teman kerja ini, Bun, bisa menjadi tempat pelarian. Oke, kemudian faktor kedua, Bun, lingkungan kerja yang tidak sehat. Ada juga faktor eksternal, yaitu lingkungan kerja yang toksik. Lingkungan seperti ini biasanya itu melegalkan hubungan yang tidak seharusnya. Contoh, di lingkungan kerja, jika ada candaan berbau flirty atau perhatian yang berlebihan antar rekan kerja, dianggap biasa aja. Bahkan jika ada hubungan di luar batas antara dua orang yang sudah menikah, lingkungan itu mungkin tidak menghakimi atau malah menganggapnya hal itu wajar dan gak perlu diributkan. Lingkungan kerja seperti ini seringkali membangun dinamika di mana hubungan di luar batas dianggap normal, Bon. Kalau suami gak kuat mentalnya, dia bisa aja terbawa suasana dan ikut melakukan hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsipnya. Faktor ketiga, bisa jadi keinginan lama yang baru terwujud. Ada juga suami yang sebenarnya itu pengen banget untuk berselingkuh itu udah lama. Tapi dulu dia belum punya kesempatan atau bahkan belum punya daya kekuatan untuk melakukan hal itu. Ketika karirnya masih di awal, mungkin dia sibuk membangun masa depan, nggak punya waktu atau bahkan belum cukup percaya diri, Bon. Namun, ketika dia sudah berada di posisi yang mapan,
keinginan yang terpendam ini akhirnya bisa muncul. Dia merasa lebih percaya diri, lebih punya kuasa, dan merasa memiliki akses yang lebih luas. Nah, dalam kondisi seperti ini, rekan kerja yang dekat dengannya bisa menjadi target yang mudah dia dapat. Suami mungkin merasa bahwa dia itu pantas mendapatkan hiburan tambahan karena dia lelah dan cukup bekerja keras selama ini. Ya, tapi hiburan tambahan ini sayangnya dalam bentuk pengkhianatan ya Pun. Dan ini yang gak benar. Dan faktor yang terakhir, bisa jadi si wanita itu memakai bantuan susuk untuk memikat hati suami Bunda. Apakah mungkin, Mbak? Ya, karena dalam beberapa kasus perselingkuhan Bun, ada orang yang sengaja menggunakan cara-cara yang gak wajar ya untuk mempengaruhi hati dan pikiran seseorang. Susuk atau pelet memang sering digunakan untuk membuat target menjadi terikat secara emosional dulu, bahkan sampai bisa kehilangan kendali atas keputusan yang seharusnya itu gak wajar dilakukan. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Oke, suami tiba-tiba berubah drastis. Iya, bahkan parahnya Bun, suami itu tahu kalau itu hal yang salah, tapi dia masih tetap aja ngelakuin. Nah, hal ini adalah tanda bahwa adanya pengaruh energi negatif yang sudah mulai mempengaruhi suami. Lalu cara menghilangkannya bagaimana supaya suami ini berhenti kepincut dengan rekan kerja wanitanya? Biasanya saya selalu menyarankan para klien saya untuk rutin dulu berzikir menggunakan Asma Al-Fatah, menggunakan sarana berkah tasbih Karomah Al-Madinah. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan energi negatif yang ada di dalam diri suami, supaya suami tersadar dulu. Nah, ketika Bunda zikirkan, hal ini bisa membantu Bun untuk susuk, pelet, dan lain sebagainya dalam diri suami, ini bisa luntur, dan pelan-pelan suami bisa cepat tersadar. Nah, apabila Bunda juga menginginkan berkah dari tasbih Karomah Al-Madinah ini untuk menyadarkan suami Bunda, silahkan Bunda bisa dapatkan dengan cara Bunda bisa hubungi nomor yang ada di atas ini. Oke, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk para Bunda ya. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.